Telah lama kita bersama dalam sebuah tumpuan ilmu. Mari kita kenang bersama akan jasanya seorang guru. Telah lama kita bersama dalam sebuah tumpuan ilmu. Mari kita kenang bersama akan jasanya seorang guru. Jasa guruku tak terhingga, aku takkan melupakannya. Banyak ilmu yang ku dapatkan, jasanya ku ingat sepanjang masa. Jasa guruku tak terhingga, aku takkan melupakannya. Banyak ilmu yang ku dapatkan, jasanya ku ingat sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang terpilih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yaitu hari Kamis tanggal berapa? Dianteng-anteng bae ya sampean. Juni 2023 akan dilaksanakan pelepasan kelas 6 yang bertempat di gedung Serbaguna Al-Ittihad. Mudah-mudahan nanti acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, kita mengawali acara pada hari ini kita akan pelepasan balon ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ahbari ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Hadi SPD selaku Kepala Sekolah SD IT Yamba Jatibarang. Yang terhormat kepada segenap panitia akhirus sanah SD IT Yamba Jatibarang. Yang terhormat kepada seluruh jajaran Bapak Ibu Guru SD IT Yamba Jatibarang. Yang terhormat Bapak Komite SD IT Jatibarang. Yang terhormat Bapak Korwil Cam Jatibarang. Yang terhormat
Bapak Ketua Yayasan Yamba Jatibarang. Yang terhormat siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2022-2023 SD IT Yamba Jatibarang. Serta yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid siswa-siswi SD IT Yamba Jatibarang. Sebagai langkah awal, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat kesehatan, iman dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri acara Haflah Akhir Husana Angkatan 9 SD IT Yamba Jatibarang tahun pelajar 2022-2023. Salat dan salam senantiasa kami haturkan kepada kekasih panutan Islam, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga penampilan. Yang keempat sambutan. Yang kelima prosesi wisudawan kelas 6 SD IT Yamba Jatibarang. Yang keenam persembahan dari wali murid siswa-siswi kelas 6 SD IT Yamba dan persembahan dari guru-guru SD IT Yamba Jatibarang. Acara yang terakhir yaitu penutup doa. Marilah kita buka acara yang pertama dengan pembacaan Ummul Kitab ila hadi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga pembacaan Ummul Kitab acara demi acara dari awal sampai akhir acara bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan siswa SDIT Yamba juara 1 MTQ tingkat Jatibarang. Kami panggil namanya Saudara Muhammad Sahal Anis. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Allah. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDIT Yamba Jati Barang kelas 2 Mekah akan menampilkan tari Manuk Dedeli. Mesat ngepung luhur di awan-awan, mikir kejantangan tangan ayat karingan, suku merah luas mencapai mati dulu, dapat dikabari bernetari dulu. Sahabat bisa musuhkan bertandana, gendang cinta tentang ayo tandingan mana. Ketika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tuladi selaku Kepala SD Islam Terpadu Yamba Jatibarang beserta Dewan Gurunya, pengurus Yayasan SD Islam Terpadu, anak-anakku yang hari ini diwisuda. Coba berdiri anak-anakku yang hari ini diwisuda. Oh ya, jumlahnya berapa? Berdiri ya. Gagah, ganteng ya. Serta wali murid yang dibanggakan. Duduk kembali ya. Pertama marilah kita panjatkan syukur ya. Ini ada Pak Komite ini ya. Ya, komite teman. Ini ayahnya satu angkatan ya dengan saya, Pak. Jadi pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di Gedung Serbaguna. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bapak, Bu, ya, Ibu masih ingat 6 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu Ibu menitipkan Bapak Ibu, anak-anak putra putrinya masih kecil Bu ya, masih seperti ini ya, masih kelas 1 usia 6 tahun. Alhamdulillah waktu itu anak-anak belum bisa calistung ya, membaca, menulis dan berhitung. Selama 6 tahun dididik ya, dididik oleh Dewan Guru SD Yamba, sekarang sudah bisa calistung, membaca, menulis, berhitung dan pandai Jadi Bu, Ibu tidak kecewa menyekolahkan di SD Yamba? Mboten nggih Bu nggih. Harus bersyukur Bu ya, harus bersyukur karena SD Yamba adalah kami sudah memenangkan beberapa prestasi ya. Kebetulan waktu itu saya masih ingat, saya masih jadi tahun 2013 ya. Waktu itu belum ada kelas 5-nya, muridnya hanya 99, 89. Kepala sekolahnya Bu Maslihah ya, waktu itu Bu Siti Maslihah ya, kepala sekolahnya. Itu masih nah, beriringan dengan waktu alhamdulillah ya, SD Yamba bertambah ya. Karena apa? SD Yamba itu mempunyai nilai plus ya, di samping SD-SD yang lain, SD-SD yang lain. Contohnya saja ya, ini kalau kita tanamkan ya, tanamkan sedini mungkin agar anak kita untuk mengenal agama ya, biasakan, tanamkan dan pahamkan, biasakan dan lakukan ya, biasakan. Contohnya puasa Bu ya, puasa. Kalau dilatih sejak kecil, anak-anak nanti kalau dewasa biasa ya, biasa melakukan
puasa. Jadi tidak ya. Tapi kalau puasa sudah besar ya SMP ya wis abot ya. Tapi kalau di kebiasaan sejak kecil ini kan alhamdulillah di SD Yamba itu ada SD plus, di samping ilmu umumnya tidak ketinggalan, plusnya apa? Pak putra putri Bapak Ibu ini bisa mengenal agama lebih dalam ya, lebih mendalam. Jadi ya, dan ini pengajar-pengajarnya pun sudah profesional ya. Bu Siti Maliha ini sebentar lagi akan Bu ya, menjadi guru P3K di Larangan ya. Ya, ini Bu Siti Maliha yang tadi. Jadi sekali lagi tanamkan ilmu sejak sedini mungkin ya. Ya. Kita memodali ya, membekali dengan ilmu. Lebih baik kita membekali dengan ilmu ya, ya daripada dengan harta. Kalau ada ya dengan hartanya. Karena Allah akan mengangkat derajatnya yang lebih tinggi ya, lebih tinggi orang yang berilmu. Bagaimanapun yang pertama adalah ilmunya dulu Bu ya, yang dikuasai ini adalah ilmunya dulu. Kalau ingin berengkel ya ilmu berengkelnya dulu ya. Pertanian, perikanan ya ilmu perikanannya dipelajari dulu. Menjahit ya ilmu menjahitnya dipelajari dulu. Jadi dan kami mohon kepada anak-anakku ini nanti melanjutkan. Anak-anakku coba berdiri lagi, berdiri. Semua ya. Anak kelas 6 berdiri. Ya. Anak-anakku nanti sesudah lulus ini anak-anak harus melanjutkan ya. Melanjutkan bisa ke pondok pesantren, bisa ke SMP, bisa ke SMA. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya saja itu nanti di ya. Kalau anak saya biasanya SD, SMP, SMA-nya swasta Bu ya, yang bermodal Islam. Jadi tanamkan yang Islam. Nanti perguruan tingginya nanti yang negeri ya. Anak saya yang terakhir itu nah, perguruan tingginya yang negeri. Anak terakhir di ITB ya. Duduk kembali Bu ya. Bu, putra putri ibu nanti sesudah lulus harus melanjutkan ya. Ya. Kalau ingin yang melanjutkan yang bernuansa Islam lagi Bu ya. Ya. Karena anak kalau sudah ditanamkan keislamannya itu nanti tidak akan berbuat yang tidak diinginkan. Tidak menyusahkan orang tua, tidak akan menyusahkan orang tua baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Jadi demikian saja ya, demikian saja karena ini ada 5 agenda yang harus saya datangi acara pelepasan akhir sanah ya. Jadi terakhir kami akan berpantun ya. Satu kalau nanti cakep Bu ya. 1, 2, 3, 4 cakep. Cakep. 5, 6, 7, 8 cakep. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Cakep. Kemumu di dalam semak. Cakep. Jatuh melayang selarasnya. Cakep. Meski ilmu setinggi tegah. Cakep. Tidak sembayang apa gunanya. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah mana
most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Satuan Pendidikan Korwil Cam Jatibarang, yang kami hormati Ketua Yayasan Muhammad Maki Banten, yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Yamba. Tak ketinggalan pula Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 serta tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah mana kita diberi suatu kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di gedung Serbaguna Al-Ittihad dalam rangka haflah akhirus sana angkatan ke-9 SD Islam Terpadu Yamba. Dalam tema kali ini yaitu mengukuhkan akhlak Islami dalam menaburkan prestasi untuk mewarnai negeri. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mana suatu kenikmatan nikmat sehat. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita curahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah kita, Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam. Mudah-mudahan besok di hari yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia Dewan Guru yang telah mensukseskan acara ini dengan berjalan dengan lancar. Pertama, kami mengucapkan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang hari ini dalam acara haflah akhirus sanah SD Islam Terpadu Yamba atau pelepasan siswa-siswi kelas 6. Untuk itu pada hari ini saya serahkan kepada orang tua, karena dari 6 tahun belajar di SDIT Yamba, mudah-mudahan anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari SDIT Yamba. Yang kedua, kami pesan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 6, setelah lulus dari SDIT Yamba, mohon untuk bisa didaftarkan sekolah lagi yang lebih tinggi. Jangan sampai begitu lulus SD tidak sekolah lagi, nanti kasihan sama anaknya. Karena apa? Di zaman sekarang ini, misalkan kalau kita tidak sekolah, nanti kedepannya bagaimana? Soalnya di zaman sekarang ini, sekarang memakai ijazah, apa-apa ijazah seperti itu. Kalau bisa nanti sampai SSS, S1, S2 seperti itu. Tidak usah takut istilahnya nanti biayanya bagaimana. Insya Allah nanti ada rezeki untuk membiayai anak sekolah seperti itu. Dan kami pesan juga kepada orang tua, apa yang didapatkan ilmu dari SDIT Yamba bisa anak-anak terus dikembangkan. Misalkan kalau di SDIT Yamba ada sholat duha, usahakan supaya diusahakan untuk sholat duha dan mengaji. Mengaji juga di SDIT Yamba ada dan disarankan di rumah juga untuk bisa mengaji. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Ya, itu karena sudah lepas dari SDIT Yamba berarti tanggung jawab Bapak Ibu. Itu. Terus saya pesan kepada anak-anakku, belajarlah yang lebih rajin supaya apa yang kalian cita-citakan nantinya akan membawa manfaat untuk diri kalian sendiri.
dan bisa nanti berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Kiranya cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa berkumpul dan bisa menyaksikan anak-anak kita pada tampil di depan. Semoga acara ini bisa sampai selesai lancar semua. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Alhamdulillah, sebenarnya hari ini saya sudah delegasi ke Bu Haji Nana sebenarnya. Gantian maksudnya ya, biar nggak bosan lihat saya terus. Tapi beliau tidak bersedia, jadinya padahal dongeng terakhiran ya, Ustadz ya. Pak Ustadz dapat giliran doa Bu Haji, panjenengan harusnya maju. Ya, biar nggak bosan sedikit sharing ya. Jadi pertama, selamat kepada Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang anaknya sudah lulus dari SD Idayamba. Kemarin ketika pendataan alhamdulillah melanjutkan semua, baik itu ke SMP, MTS maupun ke pesantren. Saya lihat mayoritas ke pesantren, alhamdulillah. Nah, saya ingin sedikit membahas terkait dengan kemauan anak. Problemnya anak-anak itu dimulai ketika masuk 1 SD, ya, 1 SMP atau 1 SMA atau berikutnya. Biasanya anak punya keinginan, bapaknya atau orang tuanya pengen ke SMP ini, anaknya pengen ke sana. Kenapa? Kebawa temen. Biasanya seperti itu. Orang tuanya pengen biar anaknya ke pesantren, anaknya nggak mau karena nggak punya teman. Nah, ini problemnya sebenarnya tidak mendadak Bu, itu proses dari keseharian kita yang di rumah. Jadi salah satu tips biar anak kita itu nurut sekecil apapun hal atau permintaan kita seorang tua, salah satunya paling mudah ini ibu-ibu terutama ya. Ketika kita keseharian menu makan lauk ya, biasanya kan orang tua nanyain, "Dek, nanti siang mau makan apa?" Kesannya baik, kesannya kita pengen anak itu seneng, padahal itu salah. Kenapa salah? Karena anak akhirnya menjadi kebiasaan punya kemauan terus. Misalkan anak minta chicken, kita lupa beliin ya, karena banyak urusan. Berontak nggak Bu anaknya Bu? Berontak. Maido orang tua ini dari kecil sudah salah Bu ya. Jadi biasakan kita yang menentukan menu. Apapun yang ada di meja makan sudah nikmati, syukuri nak ya. Kemampuan orang tua itu satu, karena anak kecil belum tahu logika ya, belum tahu ibaratnya apa ya, belum nalar istilah kita ya. Makanan yang sehat seperti apa, yang halal seperti apa, itu kewajibannya kita sebagai orang tua. Makanya dari hal yang kecil biasakan di rumah. Jangan kon pengen apa mangane, sing paling gampang kan ya ayam kan, ayam bakar, ayam goreng, chicken ya, opor, itu paling mudah anak-anak. Tapi kan harus variatif, harus sehat ya. Ada menu tempenya, ada menu tahunya, selang-seling, dan anak biasakan untuk nerima biar dia itu merasakan apa yang orang tua sampaikan mereka nerima langsung, nggak protes, nggak berontak dari hal yang kecil. Memang nggak mudah, tapi kalau dibiasakan akhirnya sudah nggak masalah. Udah ketika mau makan di meja makan ada apa, ya alhamdulillah ya. Kurang lebih hal yang sepele itu tadi sangat berpengaruh ke perilaku anak. Alhamdulillah saya dilepas kekangnya Bu, anak tetap harus dibawa kontrolnya kita. Ya, saya rasa itu aja, tidak panjang lebar karena masih ada yang nampil. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan
Kampuang. Ya. Matahari menyinari seisi bumi seperti engkau menyinari
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD IT Yamba Jati Barang kelas 3 Mekah akan menampilkan tarian mayal-mayal.
Perkenalkan, nama saya Bersyukur Al-Fajri sebagai Amir. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lindia sebagai ibunya Amir. Perkenalkan, nama saya Sigi Rahman sebagai Muhammad. Perkenalkan, nama saya Namira Saida sebagai ibunya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nafal Hayu Maulana sebagai ustadznya Muhammad. Wah, sudah asar. Ayo teman-teman, waktunya kita sholat dan mengaji di musola. Ayo. Ayo Amir, kita lanjutkan main layangan besok. Nanti layang-layangku terbangnya tinggi nih. Sayang kalau aku turunkan. Sholat dan mengaji kan lebih penting daripada main layang-layang, Amir. Aku kan sudah sering sholat.
bisa mengaji kok. Kalau aku bolos sehari nggak apa-apa kan? Astagfirullah, Amir. Amir asik sekali bermain layang-layang. Padahal teman-temannya sudah berangkat sholat dan mengaji. Angin bertiup semakin kencang. Layang-layang Amir terombang-ambing hingga akhirnya tersangkut di dahan pohon. Ya, layang-layangku! Amir pulang dengan wajah sedih. Dia lalu menceritakan pada ibu tentang layang-layang barunya yang tersangkut di dahan pohon. Ibu mendengarkan dengan sabar. Kenapa layang-layang baruku tersangkut, Ibu? Kenapa Allah mengirimkan angin kencang itu? Kita tidak selalu tahu tentang banyak hal, Amir. Hanya Allah yang Maha Tahu. Mungkin Allah mengirim angin kencang itu agar kamu segera sholat dan mengaji. Kok bosan ngaji terus tiap hari? Aku kan sudah bisa mengaji. Apa kamu sudah menghafal Al-Quran? Apa kamu sudah paham isinya? Amir kaget mendengar perkataan ibu. Ibu mengajak Amir masuk ke dalam rumah, lalu bercerita mengenai seorang anak yang haus akan ilmu. Amir, ada seorang anak bernama Muhammad bin Idris. Dia adalah seorang anak yatim yang miskin. Namun ia selalu rajin belajar saat anak-anak lain asik bermain. Ia senang berada di Masjidil Haram dan menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana. Saat usianya 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Muhammad yang biasa dipanggil Syafi'i, seperti nama kakeknya, adalah anak yang sangat kuat hafalannya. Suatu hari, gurunya di Mekah memintanya untuk menimba ilmu di Madinah karena ia telah mempelajari semua ilmu yang diajarkan gurunya. Syafi'i anak yang baik. Ia berpamitan kepada ibunya dan dengan penuh kasih sayang ibunya berpesan agar Syafi'i bersemangat menuntut ilmu di jalan Allah. Anakku, di Madinah Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Ia menjadi kesayangan sang guru karena pandai dan tekun. Setelah selesai belajar dari Imam Malik, ia mencari pengetahuan di berbagai belahan dunia. Karena pandai dan hebat ilmunya, ia diangkat oleh Khalifah Harun al-Rashid menjadi imam. Sementara itu, di kota Mekah, ibunda Imam Syafi'i mendengar seseorang selalu menyebut-nyebut nama Imam Syafi'i dalam ceramahnya. Betapa bangga ibunda mengetahui bahwa kini anaknya sudah jadi imam besar yang disegani karena iman dan ilmunya. Begitulah Amir, kegigihan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Apakah kamu juga mau soleh dan pandai seperti dia? Iya, Ibu, aku ingin seperti Imam Syafi'i, bisa membuat bangga orang tua. Besok aku akan rajin belajar Al-Quran. Alhamdulillah, Ibu berdoa semoga Amir dapat mengilhami nama Allah Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Nanti kamu dapat jadi orang yang berilmu seperti Imam Syafi'i. Iya, Ibu. Nah, teman-teman, apakah kalian juga bersemangat dalam menuntut ilmu? Jika kalian bersemangat, maka Allah Al-Alim akan mengilhami sifatnya tersebut ke dalam dada kalian, sehingga